Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin ibu jamaah pengajian rahimahullah. Masih meneruskan surah Al-Fatihah. Kemarin sudah membahas ta'awud, mulai dari hukumnya, kemudian tempat-tempat ta'awud, kemudian membahas masalah basmalah, ayat yang pertama. Itu pun sudah selesai. Sekarang tinggal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, segala puji lillahi untuk Allah, Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Ayat yang kedua ini menerangkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Kata-kata segala itu diambilkan dari alif lam yang menurut ilmu sastra disebut al-lil istighraq, untuk menghabiskan. Berarti semua pujian hanya untuk Allah semata, sehingga malaikat tidak berhak untuk dipuji-puji. Dia juga tidak punya hak untuk dipuji-puji. Manusia pun tidak perlu dipuji-puji, karena pujian itu semuanya untuk Allah, tertuju kepada Allah Ta'ala, karena memang Allah itu sempurna segala-galanya. Kalau Allah itu Sami'un, Maha mendengar, maka mendengarnya Allah itu sempurna. Kalau Allah Alimun, Maha tahu, berarti ilmu Allah pun sempurna. Kalau Allah itu Maha kuasa, berarti kekuasaan Allah pun maha sempurna. Sehingga Allah itu supermaha. Karena Allah itu maha segala-galanya, maka pujian hanya patut untuk ditujukan kepada Allah. Pujian patut diberikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata-kata alhamdulillah menjadi bacaan hamdalah, disingkat menjadi hamdalah, sama dengan bacaan la ilaha illallah, menjadi istilah tahlil. Kemudian subhanallah disingkat menjadi bacaan tasbih. Kemudian Allahu Akbar menjadi bacaan takbir. Kemudian la haula wala quwwata illa billah disingkat menjadi bacaan tauqat.
Kemudian sekarang alhamdulillah menjadi bacaan hamdalah. Sekarang apa sih keutamaan bacaan hamdalah? Ternyata hamdalah itu kalimat yang mempunyai banyak kelebihan. Pertama, Nabi Muhammad mengatakan walhamdulillah amlahul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan-timbangan amal panjenengan. Sehingga besok pada hari kiamat, ketika panjenengan dihisab oleh Allah, kemudian amal baik panjenengan ditindak, maka bacaan hamdalah bisa memenuhi galon-galon timbangan panjenengan, sehingga membuat timbangan panjenengan sakilun sangat amat berat. Kalau timbangan amal baik panjenengan berat, maka rumusnya adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Berarti panjenengan akan memperoleh surga. Surga adalah 'ishatin radiyah, kehidupan yang menyenangkan. Makanya panjenengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan karena pentingnya alhamdulillah, maka Nabi Muhammad menganjurkan kepada setiap orang Islam selesai sholat wajib dianjurkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di samping pahala panjenengan luar biasa banyaknya, di samping ucapan itu sangat dicintai oleh Allah, ada apa bentuknya? Dosa-dosa panjenengan sebanyak duit di lautan tersebut diampuni oleh Allah. Dosa-dosa panjenengan dihapus walaupun sebanyak duit yang ada di laut. Kemudian kalimat alhamdulillah merupakan kalimat syukur yang paling tinggi, kalimat syukur yang paling tinggi, kalimat syukur yang paling besar, yang tidak ada lagi bandingannya. Karena apa? Karena orang bersyukur itu jarang-jarang diberi nikmat. Habis makan bersyukur, habis dapat gaji bersyukur, sembuh dari sakit bersyukur. Sementara hamdalah tidak harus menunggu nikmat. Tanpa dikasih nikmat oleh Allah pun kita biasa mengucapkan alhamdulillah. Mengapa? Karena kita tahu betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah, betapa rahman rahimnya Allah, betapa basirnya Allah, betapa alimnya Allah. Sehingga hamdalah itu
luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis diterangkan, bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Bayangkan, panjenengan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah, panjenengan memperoleh nilai-nilai kebaikan yang memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maka panjenengan jangan bosan-bosan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Dan dua kalimat itu merupakan kalimat yang mudah untuk diucapkan, sangat amat dicintai oleh Allah. Ternyata timbangan pahalanya paling berat, paling berbobot. Maka sekali lagi, daripada panjenengan duduk omong-omong ngalor ngidul etan kolot tidak jelas, mending dikir saja menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang bisa mempermudah langkah panjenengan menuju ke surga. Pertanyaan saya, ketika panjenengan duduk di bis, duduk di mobil, duduk di rumah, banyak mana ngobrolnya dengan zikirnya? Nah, kalau kebiasaannya banyak ngobrol, maka usahakan setelah mengetahui hadis-hadis semacam ini, panjenengan perlu membatasi. Boleh banyak ngobrol, asalkan ngobrol tentang agama, ngobrol tentang dakwah. Namun kalau ngobrol sekedar ngobrol, mending dikurangi, kemudian diganti dengan memperbanyak zikir. Zikir tidak perlu modal, zikir tidak perlu keluar uang, namun pahalanya luar biasa. Kemudian diteruskan, kalimat hamdalah itu pun termasuk kalimat yang banyak dibaca oleh Nabi di akhir hayat. Jadi Nabi Muhammad ketika dekat ajal, umur beliau mau habis, Nabi Muhammad memperbanyak membaca hamdalah. Itu setelah ayat idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah kalau ajalnya akan habis bila Nabi Muhammad sudah memperoleh kesuksesan. Yang kedua, bila Mekah sudah dikuasai. Yang ketiga, bila orang kafir sudah masuk ke agama Islam. Kalau tiga hal ini sudah tepat, berarti Nabi Muhammad mau meninggal dunia. Maka untuk mengisi sisa-sisa hidup, Nabi Muhammad diperintah Allah tasabih.
bihamdirabbika wastajib. Nabi disuruh mengisi sisa hidup dengan 3 hal. Pertama, memperbanyak tasbih. Kedua, memperbanyak tahmid. Ketiga, memperbanyak istighfar. Sehingga Nyai Aisyah pernah penasaran. Nabi Muhammad itu kalau berada di sisi Nyai Aisyah selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Aisyah penasaran. Tidak biasanya Nabi Muhammad membaca kalimat-kalimat tersebut ketika berdua-duaan dengan saya. Akhirnya Aisyah tanya, ada apa Bu? Jenengan sekarang kok mulai memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar dan taubat? Dengan senyum Nabi Muhammad jawab, aku diberitahu oleh Allah kalau umurku akan habis ila an-nasru wal fathu dan orang-orang kafir masuk agama Islam. Kalau 3 hal itu sudah terjadi, berarti umurku tinggal sedikit. Makanya aku mengisi sisa-sisa hidup dengan 3 hal tadi. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar dan taubat. Pertanyaan saya, kira-kira saya dan panjenengan sudah waktunya atau belum? Sudah atau belum? Yuk gampang, Nabi Muhammad umurnya hanya 63. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali bin Abi Thalib 63. Hanya Usman yang usianya 80. Nah, pertanyaan saya, panjenengan usianya berapa? Baru 27 tahun. Nah, kalau baru 27 tahun, berarti Belanda masih jauh. Namun kalau sudah berkepala 6, maka harus memperbanyak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, supaya besok ketika ajal tiba, ibu-ibu tidak menyesal, ibu-ibu tidak kecewa, karena sudah ada persiapan yang luar biasa baik dan banyak. Kemudian perlu diketahui, Nabi Muhammad diajari oleh Allah dengan turunnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan didikan Allah. Allah mendidik kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar Bismillah ketika memulai segala aktivitas yang baik. Kemudian alhamdulillah setelah selesai melakukan aktivitas, berarti basmalah dan hamdalah itu berkait. Sehingga Allah Ta'ala memberitahu
bahwa panjenengan sebagai orang mukmin kalau mau melakukan aktivitas apapun selama baik awalilah dengan bacaan basmalah agar perbuatan panjenengan diberi bantuan oleh Allah, agar pekerjaan panjenengan ditolong oleh Allah, kemudian hasil dari pekerjaan panjenengan barokah. Karena memang bismillah itu membuat aktivitas menjadi penuh dengan barokah. Setelah selesai baru mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur panjenengan kepada Allah karena panjenengan beraktivitas masih dibantu oleh Allah, diberkahi oleh Allah, maka patut kalau panjenengan bersyukur kepadanya. Sedangkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ini merupakan puncak syukur yang sangat besar. Sehingga orang bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah mencukupi. Tidak perlu ditambahi terima kasih ya Allah. Kenapa? Ucapan alhamdulillah nilainya lebih tinggi. Kemudian Rabbil Alamin mudhaf ilaih. Sehingga kalau membaca itu tidak diputus. Rabbi sendiri tidak, Alamin sendiri tidak. Tapi apa? Rabbil Alamin. Karena apa? Rabbi menjadi mudhaf, Alamin mudhaf ilaih. Kalau dipisah menjadi apa? Rabbin, pakai tanwin, Rabbin. Lah gara-gara idhofah tanwinnya dihilangkan menjadi Rabbil Alamin. Kemudian apa arti Rabbun? Ternyata Rabbun itu memiliki arti banyak. Pertama, Malikun. Berarti Rabbun itu adalah pemilik. Kalau Allah mengatakan Rabbil Alamin, berarti jagat raya ini milik Allah. Langit bertingkat 7 milik Allah. Matahari rembulan milik Allah. Bintang bintang milik Allah. Kemudian bumi yang kita tempati milik Allah. Malaikat milik Allah. Jin milik Allah. Manusia milik Allah. Hewan-hewan semuanya pun milik Allah. Itu kalau apa? Diartikan Rabbun bermakna Malikun. Kemudian ada pula Rabbun bermakna Musyrifun, yang selalu memperbaiki dari kurang baik menjadi baik, dari lemah menjadi kuat, dari bodoh menjadi pintar, dari nutfah pertemuan sperma laki-laki dengan telur perempuan berubah menjadi alaqah segenggam jarak, kemudian berubah menjadi mudghah segenggam daging, kemudian berubah menjadi tulang, kemudian dibalut dengan daging. Setelah 9 bulan 10 hari lahir menjadi balita, berubah menjadi anak-anak, berubah menjadi remaja-remaji,
berubah menjadi pemuda-pemudi, berubah menjadi dewasa dewasa ya. Kemudian menjadi tua tuli, kemudian mata lalu mati. Semuanya itu namanya apa? Musuh Allah yang selalu memperbaiki. Itu namanya Allah. Kemudian Rabbun juga bermakna ma'budun yang disembah. Ma'budun yang disembah. Sehingga semua jagat raya ini menyembah kepada Allah Ta'ala. Matahari menyembah kepada Allah, rembulan menyembah kepada Allah, kemudian bintang-bintang menyembah kepada Allah. Walakin ta'lamu tafqahuna tasbihahum, namun panjenengan saja tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih, bagaimana cara mereka sholat. Hanya Allah yang. Kemudian dilanjutkan, apa alam itu? Alamin. Ternyata yang dimaksud alamin adalah setiap jenis dari semua makhluk ciptaannya. Itu adalah alam. Sehingga al-insu alamun. Manusia adalah alam. Al-jinnu alamun. Jin adalah alam. Al-malaikatu alamun. Malaikat juga alam. Al-qayru burung alamun alam. An-nabatu tumbuh-tumbuhan alamun juga alam. Dan lain sebagainya. Makanya banyak orang mengatakan Rabbil Alamin, pemilik jagat raya, meliputi semuanya, mulai dari malaikat sampai jin manusia hewan, mulai dari apa itu langit, bumi, bintang, matahari dan seterusnya. Itulah sifat Allah Rabbil Alamin. Kalau alhamdulillah itu namanya apa? Tauhid uluhiyah. Kalau Rabbil Alamin tauhid rububiyah. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kalau ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, saya hanya menerangkan Bismillah saja. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim sengaja tidak saya terangkan karena nanti akan ketemu di ayat berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir. Kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kata yang sama. Roh-Rahmin. Dari Roh-Rahmin menjadi Rahman. Dari Roh-Rahmin menjadi Rahim. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim itu terdiri dari kata yang sama. Dari kata yang sama. Hanya ulama-ulama membedakan kalau Ar-Rahman itu merupakan sifat Allah yang melekat. Berarti Allah itu punya sifat yang melekat, namanya Ar-Rahman. Yang betul-betul punya sifat kasih sayang. Dan kasih sayang itu full.
tidak ada yang kurang, tidak pernah habis. Itu rahmat. Kemudian ar-Rahim ini merupakan apa? Fi'lu, perilaku Allah. Setelah Allah memiliki sifat ar-Rahman, kemudian sifat Rahman Allah ini Rahim dibuktikan oleh Rahim, sehingga Rahim Allah memberikan semua rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk dikasih rahmat oleh Allah, tidak pandang bulu. Jin dikasih, manusia dikasih, hewan dikasih, mukmin dikasih, kafir juga dikasih. Yang punya semangat kerja tinggi dikasih, yang santai-santai pun dikasih, bahkan yang tidak bekerja sama sekali pun tetap dikasih oleh Allah. Itulah bukti betapa Rahman Rahimnya Allah. Bahkan hamba yang dicintai oleh Allah dikasih, hamba yang dibenci oleh Allah juga dikasih. Kemudian apa yang membedakan antara hamba yang beriman dan hamba yang kafir di dalam sifat Allah Rahman Rahim ini? Oh, yang membedakan kalau urusan makan minum, udara, oksigen, semua makhluk dikasih sama oleh Allah. Semua kebutuhan hidup dikasih sama oleh Allah. Namun buat orang mukmin ada yang khusus. Apa itu? Diberi hidayah oleh Allah. Sementara orang kafir tidak dikasih hidayah, gara-gara orang mukmin dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya dia bisa beriman. Gara-gara dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya dia bisa berislam. Gara-gara diberi hidayah oleh Allah, dia taat kepada Allah. Gara-gara dikasih hidayah oleh Allah, dia pun punya semangat ibadah yang sangat tinggi. Sehingga kaki-kaki orang mukmin dibikin ringan oleh Allah, sehingga mudah datang ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah. Kakinya dibikin ringan oleh Allah, sehingga mudah datang ke majelis-majelis ilmu. Sementara orang kafir, mereka kuat mendaki gunung Himalaya yang ketinggiannya 5.000 meter, dan mereka mampu menangkapkan bendera di atas gunung Himalaya. Namun ketika ada suara azan hayya 'alas shalah, kakinya berat sekali untuk datang ke masjid, padahal rumah dia dengan masjid hanya 100 meter. Itulah beda antara orang yang diberi hidayah dengan orang yang tidak diberi hidayah. Makanya panjenengan harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih dibedakan oleh Allah. Urusan makan minum
kesehatan, Allah memberi sama, namun urusan hidayah tidak. Hanya orang mukmin yang dikasih oleh Allah. Nah, karena orang-orang mukmin dikasih hidayah, maka besok ketika kematian datang, orang-orang kafir sudah tidak dapat bagian rahmat lagi, sementara orang-orang mukmin sejak meninggal dunia baru di alam barzakh orang mukmin sudah memperoleh tambahan rahmat lagi. Berupa apa? Nikmatul qabr, nikmat kubur. Sementara orang kafir tidak dikasih rahmat oleh Allah gara-gara sudah mati, justru di alam kubur memperoleh nikmatul qabr, siksaan. Kemudian ketika trompet yang kedua ditiup, semua makhluk yang mati hidup kembali. Maka orang-orang kafir sudah tidak dapat rahmat lagi. Orang-orang mukmin tetap memperoleh rahmat dari Allah. Bahkan rahmat pada hari bangkit ini merupakan rahmat yang sejati, yaitu surga. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan Allah itu punya 100 rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah di dalam surga untuk orang-orang yang beriman, untuk jin-jin yang beriman. Sementara yang satu rahmat diturunkan oleh Allah ke bumi untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Mulai dari iblis sampai jin yang paling akhir, mulai hewan yang hidup pada zaman Nabi Adam sampai hewan yang paling akhir, cukup satu rahmat itu saja. Makanya panjenengan kalau sekarang berada di dunia, ekonomi panjenengan kok pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang. Sementara orang-orang kafir, masya Allah, ada yang punya pesawat terbang pribadi, ada yang punya 2, ada yang punya 1, ada yang punya helikopter, Rizky punya, Sahini punya, Rafi punya, apa lagi? Umuli punya. Seperti itu baru satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi untuk seluruh jin, seluruh manusia, seluruh hewan. Sudah seperti itu, menggiurkan. Namun ingat, jangan sampai terpedaya. Akhirnya apa? Lupa mencari rahmat yang 99. Makanya panjenengan harus fokus, jadikan dunia ini jembatan untuk meraih kesuksesan di akhir. Begitu. Sehingga ada sebagian ulama yang mengartikan kalau sifat ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya yang ada di dunia, sementara ar-Rahim sifat kasih sayang Allah besok di akhirat, sehingga khusus untuk penghuni surga saja.
Itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah setelah panjenengan paham bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kira-kira apa yang harus panjenengan lakukan? Kira-kira apa yang harus panjenengan lakukan? Jangan sampai tahu sekedar tahu, tanpa ada sikap, tanpa ada reaksi. Nah, saya tunjukkan setelah panjenengan tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka langkah yang pertama adalah panjenengan wajib mempercayai. Saya yakinnya kalau Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah panjenengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka langkah yang kedua adalah panjenengan harus berusaha untuk memperoleh rahman dari Allah, berusaha untuk mendapatkan rahim dari Allah. Ini harus, sehingga ada langkah positif. Setelah yakin bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka panjenengan perlu berupaya untuk memperoleh rahman dari Allah, untuk memperoleh rahim dari Allah. Setelah panjenengan ingin memperoleh itu, kira-kira apa langkah yang harus panjenengan lakukan agar dapat rahman, dapat rahim? Ternyata Al-Quran banyak menunjukkan hal itu. Hadis Nabi pun banyak menunjukkan hal itu. Sehingga kalau panjenengan mau buka-buka Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, buka-buka hadis itu, ternyata ada 100 poin yang bisa mendatangkan rahman rahim Allah. Sehingga ada 100 hal, 100 perbuatan yang bila panjenengan lakukan salah satunya saja, panjenengan akan memperoleh rahman rahim dari Allah Ta'ala. Contoh di dalam hadis. Contoh di dalam hadis. Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad bersabda, Rahimallah imra'an sholat qabla asri arba. Allah merahmati kepada seseorang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Berarti kalau panjenengan melakukan sholat qobliyah asar kok hanya 2 rakaat, maka panjenengan hanya dapat pahala saja. Namun kalau panjenengan mampu melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, caranya 2 rakaat salat, maka panjenengan dapat terus pahala dapat, kemudian cinta kasih Allah dapat, rahman rahim Allah dapat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hasan. Dan panjenengan bisa buka di dalam Riyadhus Shalihin nomor 1130
21. Ini hadis. Kemudian antara itu amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Apa itu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan hadis ini sahih. Nabi Muhammad mengatakan rahimahullah Rasulullah, Allah merahmati kepada seorang laki-laki Oma minal laili fasolah yang bangun malam untuk melakukan sholat. Wa aiqadha imra'atan dan dia pun mau membangunkan istrinya. Fa'in abad nazoha di waktu harmat. Bila si istri mohon dibangunkan untuk sholat malam banyak apa namanya Bu? Mohon nggak tahu, maka laki-laki ambil air lalu dipercikan ke wajahnya. Orang laki-laki yang berdiri malam untuk sholat lalu membangunkan istrinya untuk diajak sholat, laki-laki semacam ini betul-betul dirahmati oleh Allah, akan memperoleh rahmat rahim dari Allah. Sebaliknya, rahimahullah imra'atan, Allah pun merahmati kepada seorang perempuan yang bangun malam lalu membangunkan suaminya. Ketika suami tidak bisa bangun, diambilkan air lalu dipercikan ke wajahnya. Perempuan yang bangun malam untuk sholat dan membangunkan suami ini dapat cinta kasih dari Allah. Inilah bentuk rumah tangga yang diidam-idamkan oleh Allah. Makanya laki-laki harus cari jodoh yang apa? Ufuk, selevel ya. Perempuan pun di dalam mencari jodoh juga perlu ufuk, selevel. Sehingga enak yang laki-laki bangun duluan, laki-laki membangunkan istrinya. Ketika istri bangun duluan, maka istri pun membangunkan suaminya. Rumah tangga yang semacam ini betul-betul dicintai Allah, betul-betul dicintai oleh para malaikat. Berarti cara memperoleh rahman rahim Allah berapa dulu? Sudah dua kan? Dari hadis. Sekarang saya tunjukkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh rahmat dari Allah. Maka panjenengan harus betul-betul memiliki sifat sabar. Ketika diuji apapun sabar. Dengan kesabaran itu Allah akan memberi sholawat pengampunan, Allah akan memberi rahmat kasih sayang, dan gara-gara sabar
wa ulai kalumul muttaqun. Pertanda panjenengan betul-betul memperoleh hidayah dari Allah. Lebih-lebih kalau panjenengan merenung dia, apapun anugerah yang diberikan oleh Allah memang perlu disyukuri. Namun apapun namanya apa? Kasih sayang Allah. Namun apabila ada orang kok diuji oleh Allah, itu pertanda bukti keadilan Allah. Ya. Kalau panjenengan dikasih nikmat, itulah murah kasihnya Allah. Kalau panjenengan diuji, itulah keadilan Allah. Ambil keadilan. Kalau panjenengan dibikin seneng terus, itu namanya apa? Rahman Rahim Allah. Namun kalau panjenengan kok dibikin seneng oleh Allah, diuji, itu bukti keadilan Allah. Siapa? Tonggo panjenengan yang punya anak dua. Ada. Beliknya anak itu ujian dari Allah. Mengapa mereka diuji? Karena salahnya sendiri. Apa salahnya? Saya punya anak tidak pernah disentuh sama sekali. Punya anak tidak pernah ditanami akidah. Punya anak tidak pernah diajak ke masjid. Punya anak tidak pernah disekolahkan di TPA, punya anak tidak pernah disekolahkan di MTSN, punya anak tidak pernah diajak ke majelis taklim. Akhirnya apa? Itu hukum. Tidak kenal Allah, tidak kenal syariat. Akhirnya apa? Dan gara-gara pembelian anak, orang tuanya menjadi repot. Nah, repotnya orang tua gara-gara punya anak beli itu bukti keadilan Allah. Merupakan apa? Hukuman Allah yang diberikan kepada orang tua. Salahnya sendiri. Mestinya ketika belum punya anak itu perlu persiapan. Apa persiapannya? Dari istri yang soleh. Dan apa? Dosa suami ayah apa? Salah memilih luput. Dosa ibu terhadap anak apa? Salah memilih suami. Makanya ada hukuman. Sehingga panjenengan kalau memilih bojo jangan asal ganteng, jangan asal kaya, namun carilah bojo yang soleh. Kalau panjenengan cari bojo asal ganteng, asal kaya, kemudian ketika punya anak-anak yang boleh koyok wong bapak itu namanya hukuman dari Allah. Allah menghukum dia lewat anak. Makanya itu disebut apa? Bukti keadilan Allah. Makanya pernah ada seorang laki-laki ditawar oleh anak. Lalu temannya marah mau membalas. Ternyata orang tua yang ditampar ngomong, tak usah. Saya ditampar oleh anak saya seperti ini merupakan hukuman dari Allah. Karena dulu ketika saya masih jadi anak, beli, bapak saya pun sering saya kendali. Sekarang saya dihukum oleh Allah, punya anak mau batal seperti ini. Bayangkan ya, makanya jadi panjenengan harus betul-betul dekatkan diri kepada Allah, kemudian putra putri panjenengan pun harus didekatkan kepada Allah. Itu keberkahan. Kemudian saya tunjukkan ayat ini berada di dalam surat Baqarah ayat 155 sampai 157.
Kemudian panjenengan pun bisa melihat lagi di dalam surat apa? Surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat 71. Itu pun dijelaskan ulaika sayarhamu Allah. Orang yang punya sifat di atas akan memperoleh rahmat dari Allah. Kemudian yang lain buat panjenengan. Silakan cari ya. Pokoknya amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat rahim Allah itu ada 100 poin. Termasuk apa? Ibadur Rahman. Surat Al-Furqan ya. Kalau panjenengan kok yang sunnah alal ardi launa, berarti panjenengan hamba ar-Rahman yang akan diberi rahmat oleh Allah. Hadirin yang berbahagia sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Ibu ada tanya Pak, sebelumnya tanya dulu. Ketika ada orang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ucapan apa yang biasanya didengarkan oleh Nabi ketika kita takziah? Ayat apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan apa ketika kita takziah? Apa yang takziah? Kalau orang meninggal, kita kan takziah. Kita salaman itu sambil mengucapkan bagaimana. Kalau orang Jawa kan ikut bela sungkawa gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika takziah ya? Nabi Muhammad ketika datang ke salah satu rumah sahabatnya yang sakit. Kemudian Nabi Muhammad melihat kedua mata dia terbelalak. Lalu Nabi Muhammad langsung mendekat. Kemudian kedua matanya ditutup oleh Nabi dengan begitu. Lalu Nabi Muhammad matur, wahai para keluarga Abu Talha, sesungguhnya roh itu apabila dicabut maka mengikuti. Makanya apabila kami melihat ada orang sakit keras, matanya kok sudah terbelalak ke atas, pertanda rohnya sudah diambil, maka cepat-cepatlah mata dia ditutupi agar dia tidak melihat rohnya. Pada waktu Nabi ngomong seperti itu, Masya Allah, keluar dari rumah sampai jelek nangis karena tahu bapaknya mati, suaminya mati, dulurnya mati. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, wahai keluarga Abu Talha, janganlah kamu berkata yang membahayakan kepada dirimu sendiri, karena pada saat ini banyak malaikat yang turun yu'amminuna mata turun, malaikat turun untuk mengamini apapun yang kamu ucapkan. Kalau kamu berdoa baik diambil oleh malaikat, kalau kamu berdoa jelek juga diambil oleh malaikat. Setelah itu baru Nabi Muhammad berdoa, ya Allah ampunilah Taufan, ya Allah rahmatilah Taufan, ya Allah masukkanlah dia di dalam tempat yang mulia, masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari api neraka,
dari kasus ini bisa panjenengan tiru. Kalau panjenengan takziah, minimal panjenengan mendoakan kepada mayit. Walaupun waktu itu belum disolati, walaupun waktu itu mayitnya sudah tidak ada di rumah, panjenengan tetap dianjurkan untuk mendoakan. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, tempatkanlah dia ke dalam surga, jauhkan dia dari api neraka. Doa panjenengan inilah yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Doa panjenengan yang dibutuhkan. Bukan banyaknya orang yang datang, namun yang dibutuhkan oleh mayit justru yang ikut mensolati dan yang ikut mendoakan. Kemudian postingan mendoakan semacam ini hanya boleh buat mayit muslim. Kalau panjenengan punya tetangga non muslim, kemudian panjenengan takziah boleh, maka panjenengan cukup mohon kepada Allah memberi tausiah kepada keluarga yang satu sajalah. Tidak usah mendoakan macam-macam karena doa pengampunan hanya untuk orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu uraian